saya Siti Julaiha akan mempresentasikan peran orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD. Latar belakang masalah, masih banyak kenyataan yang terjadi di masyarakat adanya orang tua yang masih mempunyai pola pikir bahwa pendidikan itu sepenuhnya tanggung jawab pihak lembaga pendidikan saja. Seringkali orang tua mampu berharap terlalu tinggi pada lembaga pendidikan, sehingga banyak orang tua yang berani membayar mahal biaya pendidikan anaknya. Di sisi lain, tidak sedikit orang tua yang menuntut lembaga pendidikan harus berbuat seperti yang dikehendaki dan kecewakan jika hasil pendidikan di lembaga tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Peran orang tua pada pendidikan anak usia dini, masa depan anak sesungguhnya ada di tangan kedua orang tuanya. Bila orang tua senantiasa memperhatikan perkembangan buah hatinya, niscaya masa depan anaknya akan jauh lebih baik. Pendidikan anak usia dini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memperlihatkan aktivitas di rumah. Pendidikan anak usia dini di masa depan merupakan masa terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia yang memegang kendali dalam perkembangan kehidupannya. Peran masyarakat dalam pendidikan anak usia dini. Sungguh suatu hal yang ironis betapa teknologi modern ternyata belum bisa memberi manfaat atau efek yang positif pada anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak zaman sekarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh televisi, di mana tak ada fitur yang bisa menyaring secara efektif hal-hal yang baik atau untuk anak. Kita harus bisa membedakan bahwa di lingkungan perdesaan dan di lingkungan perkotaan terdapat beberapa yang sangat efisien dalam hal pendidikan. Strategi masyarakat dalam mendirikan PAUD. Memegang prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat dilibatkan sejenak identifikasi kebutuhan, merancang program, melaksanakannya, dan mengawasinya. 2. Fleksibel, yakni baik tempat, waktu, maupun saran yang digunakan yang paling penting aman dan tidak mengganggu waktu tidur siang anak. 3. Tidak harus dimulai dari nol, bisa dengan mengembangkan fasilitas yang sudah ada seperti posyandu, BKS, SPS, ataupun majelis taklim. Hubungan lembaga PAUD dengan orang tua dan masyarakat. Berkomunikasi dengan orang tua merupakan salah satu tanggung jawab pendidik. Demikian juga dengan orang tua, mereka perlu menjalin komunikasi dengan pendidik. Komunikasi timbal balik ini akan sangat efektif untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada anak usia dini. Orang tua dan pendidik saling berbagi informasi baik mengenai program lembaga maupun tentang individual anak. Orang tua dapat mengetahui program-program yang akan dan sedang dilaksanakan oleh lembaga. Tujuan kelibatan orang tua dalam komunikasi dua arah yaitu 1. Menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program kegiatan yang ada di lembaga. 2. Menjalin kerjasama antara lembaga dan orang tua dalam melaksanakan program lembaga. 3. Berdiskusi tentang perkembangan anak dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing anak. Strategi berkomunikasi di antara pendidik, pengelola lembaga PAUD, dan orang tua melalui 1. Papan informasi, 2. Buku profil, 3. Buku komunikasi atau penghubung, 4. Surat, 5. Pertemuan orang tua dengan pendidik atau pengelola lembaga, 6. Mempererat komunikasi pendidik orang tua secara informal. Hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat dalam
Teks umum. Pada umumnya, sekolah merupakan tempat anak didik untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan, keterampilan sehingga anak didik akan mendapat bekal hidup kelak bekerja di lingkungan masyarakat luas. Anak usia dini pada hakikatnya adalah manusia yang memerlukan bimbingan secara kodrati. Seorang anak sangat perlu pendidikan dan bimbingan orang dewasa. Tugas pokok orang tua dan masyarakat yang dapat diberdayakan guru dalam meningkatkan perannya adalah: 1. Memberikan nama yang tepat. Pemberian nama akan diberi identitas kepada anak. 2. Kebiasaan memberikan pakaian yang sesuai. Berikan pakaian yang sesuai dengan anak agar nantinya orang tua tidak bingung dengan kebiasaan anak. 3. Pemilihan warna yang tepat, sebab warna dan motif juga sangat mempengaruhi terhadap identitas kelamin. 4. Pengembangan hobi yang menunjang. 5. Memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan dengan bimbingan yang tepat. 6. Anak akan memperhatikan dan mengerti akan tugas dan kewajiban. Kesimpulannya adalah, masa depan anak sesungguhnya ada di tangan kedua orang tuanya. Bila orang tua senantiasa memperhatikan perkembangan buah hatinya, niscaya masa depan anaknya akan jauh lebih baik lagi. Demikian presentasi dari saya, Siti Julaiha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.